Gesekan merupakan fenomena yang kita temui sepanjang hari. Kadang-kadang kita ingin gesekan itu besar, kadang-kadang kita ingin gesekan itu kecil. Nah, gesekan ada dua macam. Pertama adalah gesekan statik. Gesekan statik adalah gaya gesek yang menjaga benda tetap diam, walaupun ada gaya yang berusaha membuat bendanya bergerak. Yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik terjadi ketika permukaannya sudah bergesekan. Nah, jadi ada gaya yang berusaha menghentikan gerakannya. Itu gaya gesek kinetik, kalau dia sudah bergesekan. Besarnya gaya gesek ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah permukaannya. Ini logam. Logam dengan logam. Ini karet dengan logam. Ternyata gesekan logam lebih kecil. Yang kedua adalah besarnya gaya normal, yaitu gaya yang dialami oleh gaya yang tegak lurus permukaannya. Semakin kuat ini ditekan, maka dia bisa menahan gesekan yang lebih besar, gesekannya makin besar. Kalau ini ditekannya tidak begitu kuat, tidak terangkat. Tapi kalau ditekannya lebih kuat, gaya normalnya besar, gesekannya pun besar. Yang membuat benda ini terangkat adalah gesekan. Nah, berikut ini saya mau menunjukkan suatu percobaan untuk menentukan besarnya koefisien gesek, yaitu perbandingan antara gaya gesek dengan gaya normal. Nanti percobaan ini bisa dilakukan di rumah juga. Silahkan menonton terus. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Ini kertas gambar A3 untuk landasan tempat bendanya meluncur. Bahan yang kita perlukan sekarang adalah koin, klip kertas, selotep, alat tulis, dan penggaris. Pertama, klip kertas ini dibuka. Nah, ini akan menjadi alat pelontar koin. Kita tandai posisi supaya kecepatan awalnya selalu sama. Coba dulu. Kurang jauh. Nah, segitu cukup jauh. Sekitar segini. Nah, dengan begini, kekuatan lontarannya harusnya akan konstan. Kita coba. Ya, sepertinya cukup konstan. Ini posisi awal ketika koinnya mulai lepas dari alat pelontar. Nah, sampai sini baru koinnya akan meluncur bebas. Jarak kita ukur dari sini. Sekarang kita akan mengukur berapa waktu yang diperlukan untuk koinnya bergerak dari sini sampai akhir. Nah, bagaimana caranya mengukur waktu secepat itu? Di sini tidak akan digunakan stopwatch, tapi akan digunakan rekaman suara. Misalnya begini. Kita lontarkan koinnya. Nah, dari suara tabrakan itu nanti akan bisa didapatkan data tentang waktunya. Kita ulangi beberapa kali. 1, 2, 3. Itu untuk 10 cm. Sekarang 15 cm. Sekarang 20 cm. Sekarang 25 cm.
Ini aplikasinya untuk mengolah suara. Kita tinggal import. Lalu tinggal dicari yang mana yang merupakan suara yang ada tadi. Misalnya ini. Satu. Nah, itu dia. Yang lainnya tinggal kita buang. Ini suara yang pertama. Nah, coba dikeraskan dulu. Nah, koinnya mulai bergerak dari sini, lalu menabrak di sini. Kita tinggal blok saja. Lalu, untuk mengetahui berapa lama ini, di sini sudah ada selection length, panjangnya berapa. Di sini ada banyak pilihan. Misalnya dalam milisekund, 0,095 second. Kalau mau lebih akurat, kita pakai sampel. 4560 sampel dengan kecepatan sampel 48.000 Hz. 4560. Di sini kita tulis 4560 per 48.000. Itu untuk jarak 10 cm. Berikutnya, ini yang kedua. Sama, kita tinggal blok. 4592 sampel. 4592 per 48.000. Ini juga untuk jarak 10 cm. Dan demikian seterusnya sampai kita mendapatkan waktu untuk semua gerakan. Setelah semua suara tadi diolah, didapatkan data seperti ini. Ketelitian dari pengukuran waktu adalah sama dengan kecepatan sampel rate-nya, yaitu 1/48.000 per detik. 1/48.000 detik. Jadi ketelitiannya adalah 5 desimal. Nah, ketelitiannya segini. Berikutnya adalah kita membuat grafik. Gunakan jenis grafik XY, supaya nanti ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah jarak. Ini dalam sentimeter. Nah, ini hasilnya. Berikutnya, kita membuat persamaan kuadrat polinomial degree 2. Tampilkan persamaannya. Sumbu X adalah waktu, sumbu tegaknya adalah jarak. Nah, ini adalah persamaan yang dihasilkan. Jadi, data tadi, kalau dianggap sebagai gerak GLBB, persamaan kuadrat, ini setengah AT kuadrat, ini V0 kali T, ini posisi awal, kita bisa dapat percepatannya. Kita tinggal hitung dari, ini kan setengah AT kuadrat, berarti percepatannya 2 kali ini. 2 kali 34,7 dalam satuan cm per second kuadrat. Selanjutnya kita ingin mengetahui koefisien gesek. Diketahui nilai gravitasi dalam cm per second kuadrat adalah misalkan 980. Persamaan yang kita gunakan, percepatannya sama dengan koefisien gesek dikali G. Jadi, koefisien gesek, mu, koefisien gesek kinetik, bisa dihitung dari
percepatan dibagi gravitasi. Tinggal ini dibagi ini, kita dapat koefisien gesek kinetiknya, yaitu 0,479. Ini rekaman yang koin 100. Ini 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25, dan ini ada yang sampai 30 cm. Ini data yang koin 100. Kita buat grafik dengan cara yang sama. Lalu dibuat persamaan kuadratnya. Didapatkan percepatannya. Kalau tadi 234 jadi 400, sekarang 200. Koefisiennya kita hitung, jadi ini dibagi ini, hasilnya 0,408. Tadi 0,478. Ternyata beda. Koin 100 ini gesekannya sedikit lebih kecil daripada koin 500. Mungkin memang koin yang bahannya sama, tapi keadaan koinnya beda. Mungkin koinnya sudah kusam, sudah karatan. Yang tadi mungkin koinnya masih agak baru. Ya mungkin saja menyebabkan gesekannya sedikit beda. Tapi secara umum masih mendekati 0,4, 0,4. Gitulah jadi koefisien geseknya. Nah, itu tadi percobaan untuk pengukuran koefisien gesek kinetik. Boleh dicoba sendiri di rumah kalau mau. Lalu, bisa juga dilakukan beberapa variasi. Misalnya, katanya grafit dari pensil itu pelumas. Jadi kalau lintasannya kita beri grafit, mungkin gesekannya akan berubah. Bisa jadi lebih licin. Nah, tapi apakah itu benar? Nah, silahkan dicoba sendiri. Terima kasih.